Meskipun harus tersingkir secara dramatis di perempat final Japan Open, perjuangan luar biasa Putri Kusumawardhani melawan raksasa Cina, Wang Ji, menunjukkan mental baja dan potensi mengerikan. Selamat datang kembali di channel kami, para badminton lovers. Hari ini kita akan membahas sebuah pertandingan yang luar biasa epik dari Japan Open 2025. Wakil tunggal putri andalan kita, Putri Kusumawardhani, baru saja menyelesaikan pertarungan yang akan dikenang banyak orang. Betul sekali. Meskipun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, perjuangan Putri KW di babak 8 besar melawan pemain peringkat 2 dunia asal China, Wang Ji, benar-benar patut diacungi jempol. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa bulu tangkis Indonesia tidak akan pernah menyerah. Tepat. Pertandingan yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium itu benar-benar menguras emosi. Putri harus mengakui keunggulan Wang Ji dalam pertarungan rubber game yang sangat ketat dengan skor akhir 21-20, 17-21, dan 16-21. Mari kita bedah jalannya pertandingan. Di game pertama, Putri sempat tertinggal 1-3 di awal. Namun, dengan semangat juang yang luar biasa, ia perlahan bangkit, mengejar ketertinggalan, dan berhasil menutup interval dengan keunggulan tipis 11-10. Momen paling menegangkan terjadi setelah interval. Wang Ji tancap gas dan berhasil meraih game point terlebih dahulu pada kedudukan 17-20. Banyak yang mengira game pertama akan lepas, tapi disinilah mental baja Putri berbicara. Ia meraih 4 poin krusial secara beruntun dan secara dramatis merebut game pertama. Kemenangan di game pertama itu benar-benar sebuah kejutan besar. Namun, Wang Ji menunjukkan kelasnya sebagai pemain top dunia. Di game kedua, ia tampil lebih agresif dan tidak membiarkan Putri mengembangkan permainannya. Meskipun Putri sempat menempel ketat, Wang Ji berhasil mengamankan game kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Game ketiga menjadi puncak dari pertarungan ini. Wang Ji langsung menekan sejak awal dan unggul 1-4. Putri tidak tinggal diam. Ia berjuang keras untuk menipiskan jarak hingga interval dengan skor 10-11. Perlawanan yang sangat gigih dari wakil kita. Sayangnya, selepas berganti lapangan, faktor fisik mulai berbicara. Putri terlihat sedikit kelelahan dan kesulitan mengimbangi rally-rally panjang dari Wang Ji. Meskipun ia sempat memberikan harapan dengan menempel hingga 16-17, Wang Ji yang lebih berpengalaman berhasil memanfaatkan momen krusial. 4 poin beruntun yang diraih Wang Ji di akhir pertandingan akhirnya mengunci kemenangannya dan menghentikan langkah heroik Putri Kusumawardhani di perempat final Japan Open. Sebuah akhir yang pahit, tapi perjuangannya sungguh luar biasa. Setelah pertandingan, Putri KW sendiri mengaku cukup puas dengan permainannya. Ia secara jujur mengakui bahwa konsistensinya dalam menerapkan teknik dan strategi masih perlu disempurnakan. Ia juga menyoroti bagaimana Wang Ji bermain lebih taktis dan berani berspekulasi di poin-poin akhir. Kekalahan ini memang berarti Indonesia tidak memiliki wakil tunggal putri di babak semifinal, setelah Gregoria Mariska Tunjung juga tersingkir lebih awal. Namun penampilan Putri melawan pemain sekaliber Wang Ji memberikan harapan besar untuk masa depan tunggal putri kita. Benar sekali, ini bukan tentang kekalahan, tapi tentang seberapa besar perlawanan yang kita berikan. Putri telah menunjukkan kepada dunia bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi. Dengan pengalaman dari turnamen sekelas Super 750 ini, kita yakin Putri Kusumawardhani akan kembali lebih kuat. Terus dukung para atlet kita karena perjuangan mereka belum berakhir. Di tengah gemuruh Tokyo Metropolitan Gymnasium, 3 pahlawan bulu tangkis Indonesia secara heroik melaju ke perempat final Japan Open. Sementara 5 rekan senegaranya harus tersingkir secara dramatis dan menyakitkan. Halo para pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di channel kami.
Hari ini kita membawa kabar langsung dari Tokyo Metropolitan Gymnasium, di mana babak 16 besar Japan Open 2025 baru saja usai. Ini adalah hari yang penuh dengan emosi. Sebuah episode yang menampilkan dua sisi mata uang yang sangat kontras bagi skuad Indonesia. Ada tawa kemenangan, namun ada juga tangis kekalahan yang menyakitkan. Benar sekali. Arena yang megah ini menjadi saksi bisu dari perjuangan tanpa henti para pahlawan kita. Di satu sisi, asa untuk membawa pulang gelar juara masih menyala terang berkat penampilan gemilang dari 3 wakil kita. Namun, di sisi lain, kita harus merelakan 5 wakil lainnya untuk mengakhiri perjalanan mereka di turnamen bergengsi ini. Sebuah pertarungan yang benar-benar menguras energi dan emosi, baik bagi para atlet maupun bagi kita yang menyaksikannya. Mari kita mulai dengan kabar baik yang membawa angin segar. Dari sektor tunggal putri, sang Sri Kandi andalan kita, Putri Kusumawardhani, tampil begitu dominan dan percaya diri. Berhadapan dengan wakil tuan rumah, Tomoka Miyazaki, Putri KW tidak memberikan sedikit pun celah. Sejak awal permainan, Putri menunjukkan kelasnya, mengontrol ritme, dan melancarkan serangan-serangan presisi yang membuat Miyazaki kewalahan. Tepat sekali. Pertandingan itu seolah menjadi panggung bagi Putri KW. Ia berhasil meredam dukungan penonton tuan rumah dengan permainan taktis yang matang. Setiap pukulan nettingnya tipis, setiap smashnya tajam menukik. Kemenangan 2 game langsung, 21-17 dan 21-14, bukan hanya sekedar angka. Itu adalah pernyataan bahwa Putri KW siap menjadi ancaman serius dalam perburuan gelar juara di Jepang. Euforia kemenangan tidak berhenti di situ. Ganda putri kita, Lani Triamayasari dan Siti Fadia Silva Ramadansi, melanjutkan tren positif ini. Mereka menghadapi pasangan Jepang lainnya, Mizuki Otake dan Miyu Takahashi. Di atas kertas, ini adalah laga yang sulit. Namun, Lani dan Fadia membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang solid dan sulit untuk ditaklukkan. Mereka bermain dengan sangat kompak, saling mengisi, dan menunjukkan pertahanan yang rapat. Betul. Chemistry di antara Lani dan Fadia benar-benar luar biasa. Mereka berhasil membongkar pertahanan pasangan Jepang dengan variasi serangan yang cerdas. Kemenangan ini pun mereka raih dengan skor yang identik dengan Putri KW, 21-17 dan 21-14. Sebuah kemenangan yang sangat meyakinkan dan membawa mereka melaju ke babak 8 besar, menjaga harapan kita di sektor ganda putri tetap hidup. Dan tentu saja sorotan utama hari ini tertuju pada sektor ganda putra. Pasangan yang baru diduetkan, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, membawa beban ekspektasi yang sangat besar di pundak mereka. Di laga debutnya, mereka langsung dihadapkan pada pasangan Denmark yang sangat berbahaya, Rasmus Kjær dan Frederik Sogard. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi kombinasi baru andalan Indonesia. Dan mereka berhasil menjawab semua keraguan itu dengan penampilan yang heroik. Meskipun sempat kehilangan game kedua, Fajar dan Fikri tidak panik. Di game penentuan, mereka menggila. Mereka meningkatkan tempo permainan, menunjukkan kombinasi serangan yang eksplosif dan pertahanan yang kokoh. Kemenangan 21-14, 19-21, dan 21-11 menjadi bukti bahwa eksperimen pasangan ini berbuah manis dan menjadi secercah harapan baru bagi ganda putra Indonesia. Namun, di balik 3 kemenangan gemilang itu, ada duka yang menyelimuti tim Indonesia. Kita harus menerima kenyataan pahit bahwa tidak ada lagi wakil tunggal putra yang tersisa. Alwi Farhan, harapan terakhir kita, harus bertarung habis-habisan melawan Alex Lanier dari Prancis. Alwi sempat merebut game pertama, namun Lanier berhasil bangkit dan membalikan keadaan. Pertarungan itu benar-benar sebuah roller coaster emosi. Alwi sudah berjuang sekuat tenaga, menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa. Namun, Dewi Fortuna belum berpihak padanya. Kekalahan tipis di game ketiga dengan skor 18-21 terasa begitu menyesalkan. Kita harus kehilangan satu-satunya harapan di tunggal putra. Kepahitan itu semakin terasa di sektor ganda campuran, di mana badai kekalahan menyapu bersih semua wakil kita. 3 pasangan andalan Indonesia tumbang di hari yang sama. Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuele Wijaya harus mengakui keunggulan pasangan Hong Kong, Tang Chunman dan Se Yeng Suet dalam 2 game langsung. Tak lama berselang, kabar buruk kembali datang.
Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang bertarung dalam laga 3 game yang melelahkan melawan Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito dari Jepang juga harus tersingkir. Mereka kalah dengan skor yang sangat ketat di game penentuan. Dan yang terakhir, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu juga dipaksa mengakui keunggulan pasangan Malaysia, Chan Tangje dan Toh Iiwi. Sektor ganda campuran kita luluh lantak. Duka terakhir datang dari ganda putri. Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi memberikan perlawanan yang sangat sengit melawan unggulan ketujuh dari Korea Selatan, Kim Hae-jong dan Kong Hyong. Ana dan Tiwi bahkan berhasil merebut game pertama. Namun pengalaman pasangan Korea berbicara di momen-momen kritis. Ana dan Tiwi akhirnya harus menyerah setelah pertarungan rubber set yang brutal. Sungguh hari yang campur aduk. 5 kekalahan yang menyakitkan, namun 3 kemenangan yang menjaga asa kita tetap menyala. Perjuangan belum berakhir. Mari kita terus berikan dukungan dan doa terbaik bagi Putri KW, Lani Fadia, dan Fajar Fikri yang akan kembali berlaga di perempat final. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa! Fajar Alfian optimis paceklik gelar ganda putra Indonesia akan segera berakhir. Siap guncang Japan dan China Open dengan kemitraan baru yang mengejutkan. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami di kanal yang selalu menyajikan berita-berita terkini dan paling menarik dari dunia olahraga tepok bulu. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin membuat sebagian dari Anda terkejut, namun juga penuh dengan optimisme. Ya, kita akan berbicara tentang ganda putra Indonesia yang tengah menghadapi paceklik gelar, tapi jangan salah. Ada secercah harapan besar yang datang dari salah satu pemain top kita. Betul sekali Speaker 1, Fajar Alfian, pebulu tangkis papan atas kita, dengan tegas menyerukan agar kita tidak meremehkan ganda putra Indonesia. Ia sangat optimis bahwa masa-masa sulit tanpa gelar World Tour akan segera berakhir tahun ini. Ini adalah pernyataan yang sangat berani, mengingat secara tradisional, Indonesia selalu menjadi kekuatan dominan di sektor ganda putra. Namun tahun ini, kita belum juga meraih satu pun gelar. Sebuah periode kering yang memang tidak biasa. Paceklik gelar ini memang menjadi sorotan Speaker 2. Tapi keyakinan Fajar Alfian ini bukan tanpa alasan. Ia percaya bahwa pertukaran dan pertukaran sementara dalam kemitraan yang sedang ia jalani akan membawa keajaiban. Ini adalah strategi yang menarik dan kita semua tentu penasaran bagaimana hasilnya nanti di lapangan. Fajar Alfian yang kini berusia 30 tahun dan berada di peringkat kelima dunia bersama Rian Ardianto akan memulai kemitraan singkat dengan Shohibul Fikri. Kemitraan ini akan dimulai di Japan Open yang akan bergulir pada hari Selasa di Tokyo dan dilanjutkan di China Open dari tanggal 22 hingga 27 Juli di Changzhou. Ini adalah langkah yang diambil setelah rekan tetap Shohibul Fikri, Daniel Martin, harus menjalani operasi lutut bulan lalu dan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Sebuah keputusan yang berani dan patut diacungi jempol Speaker 2. Fajar berharap bisa tampil mengesankan bersama Shohibul di 2 turnamen Open tersebut. Ini menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang tinggi dari para atlet kita. Mereka tidak menyerah begitu saja pada keadaan, justru mencari cara untuk tetap kompetitif dan meraih hasil terbaik. Dan Fajar sendiri sangat yakin dengan potensi ganda putra Indonesia. Dalam wawancara di situs Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI, Fajar mengatakan, ganda putra kita belum dapat gelar tahun ini, tapi bagi saya tinggal menunggu waktu saja kalau ada pasangan kita yang jadi juara. Sebuah pernyataan yang penuh keyakinan dan optimisme, bukan? Tentu saja. Ia melanjutkan, sejauh ini tahun ini, beberapa dari kami telah mencapai final di turnamen, tetapi kami belum berhasil meraih gelar. Ini memang tidak akan mudah, tetapi kita harus terus berambisi tinggi. Saya optimistis, kita bisa lebih baik ke depannya. Kata-kata ini seharusnya menjadi motivasi bagi seluruh tim ganda putra Indonesia untuk terus berjuang dan tidak menyerah.
Penampilan terbaik Fajar Alfian bersama Rian Ardianto tahun ini terjadi di kandang sendiri, yakni pada ajang Indonesia Masters di Jakarta bulan Januari lalu. Mereka berhasil menjadi runner-up meskipun harus mengakui keunggulan ganda putra Malaysia peringkat 7 dunia, Man Wei Chong dan Tae Kai Wun. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi meskipun belum berbuah gelar juara. Di turnamen Jepang dan Cina nanti, Fajar dan Shohibul Fikri siap memberikan tantangan berat bagi rival-rival mereka. Ini akan menjadi ujian yang menarik bagi kemitraan baru ini. Mereka bisa saja berhadapan dengan pemain nomor 1 dunia asal Malaysia, sekaligus juara bertahan, Go Sofei dan Nur Isudin Rumsani, jika mereka berhasil mencapai babak 8 besar. Namun sebelum itu, Fajar dan Fikri harus melewati pertandingan pembukaan yang sulit melawan rekan setimnya di peringkat 8 dunia, Sabar Gutama dan Moh Reza. Setelah itu, kemungkinan bentrokan melawan Rasmus Kjær dan Frederik Sogard dari Denmark atau Lee Jae-hui dan Yang Po Huswan dari Taiwan di babak kedua. Perjalanan yang tidak mudah, tapi kita tahu mereka siap menghadapinya. Selain Fajar dan Fikri, pasangan Indonesia lainnya yang juga berharap untuk mengakhiri paceklik gelar mereka tahun ini adalah pasangan peringkat 9 dunia, Leo Rolly dan Bagas Maulana. Mereka akan melawan pemain Taiwan peringkat 24 dunia, Liu Kuangheng dan Yang Po Han di babak pertama Japan Open 2025. Semoga mereka semua bisa tampil maksimal dan membawa pulang gelar juara untuk Indonesia. Mari kita berikan dukungan penuh kepada para pahlawan bulu tangkis kita. Semoga optimisme Fajar Alfian ini menular ke seluruh tim dan membawa hasil yang gemilang. Jangan pernah remehkan semangat juang atlet Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan terus dukung olahraga Indonesia. Salam olahraga!